58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes, pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga, pada mabok, joget mabok. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang nggak, yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabok itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabok. Wallahualam. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia, saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur, nggak lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya, azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan njit gue. Ismail, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Sarah. 3 orang nih ahlul bait. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka ahlul bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan ahlul bait Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan 12 putranya itu adalah zuriyah Nabi Ibrahim, itrah Nabi Ibrahim, alu Ibrahim, bukan ahlul bait Ibrahim. Paham? Nah, kalau Mbak Alawi gini hari yang udah 1000 yang ngaku-ngaku ahlul bait itu adalah kocak. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan, juga nggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya Ustadz Rizik Syihab, juga nggak datang. Najwa Shihab tahu, seorang presenter terkemuka, sudah tes DNA, hasilnya apa? Arabnya cuma 3%, yang sekian puluh persen tuh India, Kaukasus. Vokasi luar biasa. Sahabat saya itu Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang masya Allah megalomania, ngajak perang aja dong. Asa golok, asa apa celurit, perang, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Makanya nanti insya Allah tanggal 27 Juli saya sediakan tempat saya, lapangan Soneta Records di Depok, untuk pelantikan PWI Jabodetabek. PWI lah yang ternyata peduli terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya wakafkan karir saya, jiwa saya, usia saya untuk membackup gerakan persatuan perjuangan Wali Songo Indonesia. Baik, tadi sudah begitu jelas dan gamblang tujuan didikannya PWI, dan saya rasa umat Islam bahkan bangsa Indonesia wajib mendukung PWI. Setuju? Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau cerita, boleh? Kenapa saya sampai satu titik hakul yakin Mbak Alawi bukan turunan Nabi. Ini ceritanya panjang. Ketika saya berusia 20 tahun, waktu itu saya masih menjadi remaja masjid ya. Ada satu tabligh ceramah agama di Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong dulu masih remaja di situ. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang Habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Tabligh ini, Habib ini bilang begini, kalau ada seorang Habib, anak Habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa. Ini orang Betawi nih Habibnya nih. Ojo muni opo-opo. Meneng kiai honor. Biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahlu surga. Jangan dikata apa-apa. Ojo muni opo-opo, menengai. Itu saya merasa terganggu dengan statement itu. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan al-Islam.
Maka ketika giliran saya naik, saya bicara, alafu Habib, anak koreksi antum. Setahu saya baca satu firman. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gimana bang? Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Bib, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasimiyan. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqad ta'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Paham? Ini saya sampaikan. Ramai itu masjid malam itu. Wah, ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Hati bukan mengantar. Mengapa? Mengadakan apa? Perbandingan seperti itu. Besoknya dipanggil saya Gus sama sesepuh Habib. Yang notabene bapaknya juga. Hei, Oma, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan, bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab, bla 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 bla. Mohon koreksi, Habib. Saya bilang. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi tolong, ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa, Habib? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Ini astagfirullahalazim. Saat itu saya sempat berpikir, mungkin benar juga ya. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini Mbak Alwi ini. Oke, makanya saya telan aja di perut tuh. Sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Saya dulu pemain musik di dua dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat. Dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpasai, kayak gitu. Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes, pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga. Pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang nggak, yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabok itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabok. Wallahil azim, tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi, nggak usah saya bilangin nama siapa. Wi, lo jadi ulama, Wi? Iya biasa, kok mulut lo bau minuman sih, Wi? Emang apa?
Gua minum masuk aja jadi air putih. Pengalaman saya dengan Habib-Habib ini. Satu saat, ini memang teman saya Habib dulu, zaman muda itu. Ya. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia, saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur nih, dah lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan jit gue. Tenang aja lo, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita ini ahlul bait, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini menjadi doktrin mereka selama ini. Kenapa mereka bisa berbuat maksiat seenaknya? Dia mengaku ahlul bait dan dibersihkan dari dosa. Padahal apa sih ahlul bait? Secara bahasa, secara lugah, ahlu al-bait artinya apa? Ahlu al-bait, ahli rumah. Orang yang serumah dengan Roma Irama itu ahlul bait Roma. Anda tahu kan anak siapa? Anak saya siapa aja? Ridho, Devi, Vicky, Romi. Itu bukan ahlul bait Roma, tapi dzurriyyah Roma, turunan Roma, betul. Kenapa? Karena dia tidak serumah lagi dengan Roma. Paham? Jadi ahlul bait adalah orang yang serumah dengan Rasulullah. Maka dikatakan ahlul bait Rasul itu ada 5 orang. Yang pertama istri-istri beliau. Yang kedua anak beliau Fatimah. Yang ketiga mantu beliau satu rumah, Sayyidina Ali. Yang 2 orang lagi cucu beliau, Sayyidina Hasan wa Husain. 5 orang itu ahlul bait. Adapun seandainya ada anak cucu dari Hasan, itu bukan ahlul bait lagi, tapi dzurriyyah. Paham nggak sampai di sini? Paham? Kata ahlul bait ada 3 kali disebut dalam Al-Quranul Karim. Ahlul bait Nabi Musa, ahlul bait Nabi Ibrahim, dan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Ahlul bait Nabi Ibrahim, ketika 3 orang malaikat menyamar sebagai manusia datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin memberikan kabar gembira bahwa Siti Sarah yang sudah berusia tua renta akan dianugerahi seorang putra. Siti Sarah ini nggak percaya, ketawa, dia dipikir ini manusia biasa yang datang, padahal malaikat. Oh, mana mungkin, saya udah tua mau dikasih anak sama Allah, dia tertawa. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Malaikat itu berkata, "Hei, apakah kamu ragu tentang perintah Allah yang memberikan rahmat dan barokah kepada kamu ahlul bait? Innahu hamidum majid." Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Nah, ahlul bait Nabi Ibrahim saat itu siapa? 1 Ismail, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Sarah. 3 orang ini ahlul bait. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka ahlul bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan ahlul bait Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan 12 putranya itu adalah dzurriyyah Nabi Ibrahim, itrah Nabi Ibrahim, alu Ibrahim, bukan ahlul bait Ibrahim. Paham? Nah, kalau Ba'alawi gini hari yang udah sering ngaku-ngaku ahlul bait itu adalah kocak. Ini memanipulasi Al-Quran. Makanya mereka berbuat sewenang-wenang karena di sana ada kalimat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wal fahirukum fadhira. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya wahai ahlul bait. Ini dia pegang, ini didoktrinkan kepada turunannya sehingga mereka merasa bebas melakukan kejahatan apapun karena mereka akan dibersihkan dari dosa dan akan disucikan sesuci-sucinya. Padahal kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33 jelas sekali bahwa ada satu kalimat ya nisa'an nabi man ja'a min kunna bi fasyatin sayi'atin yudha'af la adabu dhafain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabmu 2 kali lipat. Ahlul bait itu. Walaupun kalau berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat, tapi berbuat dosa kata Allah dhafain 2 kali lipat.
Lalu Allah mengatakan kepada istri Nabi yang notabene ahlul bait, apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Jangan kalian keluar rumah wahai istri-istri Nabi ahlul bait. Yang kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berkelakuan seperti orang-orang jahiliyah. Tegakkan salat, bayar zakat, taati Allah dan Rasul, baru innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlal bait, baru aku bersihkan kamu dari dosamu dan aku bersihkan kamu sesuci-sucinya. Faham? Dipelintir ayat ini sehingga dia mengaku sebagai ahlul bait dan dia bebas berbuat kemungkaran apapun, sampai berani menzinahi istri orang. Ada di Malangnya begitu? Sekali lagi saya nggak mau kata orang, yang saya tahu ada. Kenapa? Dia berpegang kepada ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti Kiai Abbas bilang tadi. Kenapa saya mengatakan hakul yakin? Balawi bukan zuriyah Nabi. Begitu saya lihat tesis Kiai Imat. Waktu itu saya masih netral. Artinya saya pengen tahu kebenarannya. Saya tunggu antitesis. Makanya saya undang dari Balawi, Ketua Rabitul Alawiyah. Siapa itu? Taufik Assegaf. Enggak datang. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan. Juga enggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya, Ustadz Rizik Syihab, juga nggak datang. Nah, akhirnya mereka tidak pernah berhasil sampai saat ini membuat antitesis. Itu sementara kupasan Ki Imaduddin Utsman luar biasa. Dia seorang mujadid dunia Islam sedunia. Karena sampai saat ini tidak ada para nakobah, nasabah ya, internasional yang bisa mengcounter mengantitesis Kiai Imaduddin. Subhanallah. Doakan beliau agar panjang umur. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Hidayah Allah kepada beliau. Dari sana saya undang doktor siapa ahli biologi? Bukan, Doktor Sugeng Sugiharto. Di podcast saya dia bilang dengan kemampuan dia, ilmu dia mengatakan, Bang Haji, Mbak Alawi ini mustahil keturunan Nabi. Mustahil. Dari DNA-nya, kalau Rasulullah DNA-nya itu J1, Mbak Alawi ini haplogrupnya G, Bang Haji. Mustahil turunan Nabi, jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Najwa Shihab tahu, seorang presenter terkemuka. Sudah tes DNA, hasilnya apa? Arabnya cuma 3%. Yang sekian puluh persen itu India, Kaukasus. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Saya baca lagi itu, kalau sekarang nanti pulang klik HP-nya, apa itu? Family Tree. Family Tree genetika.com. Family Tree genetika. Klik, keluar tuh 183 Mbak Alawi yang di Yaman dan di Indonesia, haplogrupnya G. Bisa dibaca oleh dunia internasional. Lalu saya undang lagi Profesor Menahem Ali. Dia ahli filologi. Menyatakan bahwa yang namanya Hazar Maut itu asalnya dari nama seorang Yahudi yang hijrah ke sana bernama Hazar Mawet. Hazar Mawet akhirnya menjadi nama Hadramaut. Nah, mereka itu bukan turunan Nabi Ismail. Jadi bukan bangsa Arab. Mustahil secara filologi Ba'alawi keturunan Nabi. Nah, dengan rangkuman 3 disiplin ilmu inilah, maka saya menyatakan di podcast saya, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, haqqul yaqin, Ba'alawi bukan turunan Nabi. Rasulullah Muhammad. Nah, lalu beliau membentuk PWI. Wallahil azim, kita umat Islam wajib mendukung. Wajib mendukung. Kenapa? Gerakan mereka untuk menguasai Indonesia ini terstruktur, masif, sistemik. Dengan pembuatan kuburan-kuburan palsu. Tujuannya itu apa? Untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia 10, 20, 50, 100 tahun yang lalu. Tuh lihat, bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Lihat leluhur-leluhur kita ini, makam-makamnya di mana-mana. Yang kedua, mereka memalsukan atau mengklaim bahwa Wali Songo Ba'alawi, pahlawan-pahlawan Indonesia Ba'alawi, Diponegoro Habib, Imam Bonjol Habib,
Tengku Umar, Habib, semuanya diklaim Habib. Sampai-sampai Roma Irama mau dihabibkan juga. Lagi-lagi saya nggak kata orang. Satu Habib datang kepada saya telepon. Ini Habib ini sahabat saya. Bang Haji, ente tuh Habib. Nah terus, anda tahu ente Habib ini. Ayo ke Rabito. Ente mesti bikin sertifikat. Ente mesti sertifikat ente Habib ini. Ayo anda anterin, kapan mau ke Rabito? Makanya Jenderal Sudirman aja Habibin. Pokoknya di sini kalau ada orang punya nama, yang kaya punya nama, oh dia bisa dihabibin, hati-hati. Begitu cara mereka menebar pengaruhnya itu. Orang yang punya pengaruh yang besar, Habib, Habib, Habib. Dikasih aja stempelnya. Bayar, ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar, gratis. Ini cara mereka. Ya Ya. Allah. Kemudian gerakan politik, Masya Allah, luar biasa, provokasi luar biasa. Sahabat saya itu Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah, megalomania, ngajak perang aja bawa. Asa golok, asa celurit, perang, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Itu cita-citanya. Hati-hati ya Allah, astagfirullahaladzim. Orang akhirnya ternyata kalau perjuangan ini tidak terorganisir, maka Nabi SAW bersabda ya bahwa kezaliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka PWI LS adalah organisasi untuk mengcounter agenda Ba'alawi dalam rangka ingin menjajah Indonesia secara spiritual, secara ekonomi, dan secara politik. Maka hukumnya wajib kita dukung PWI. Paham? Paham? Oke. Ini udah malam ya. Poinnya sudah dapat, poinnya sudah dapat. Bahwa makanya nanti insya Allah tanggal 27 tempat saya lapangan. Makanya nanti insya Allah tanggal 27 Juli saya sediakan tempat saya lapangan Soneta Records di Depok untuk pelantikan PWI Jabodetabek. Saya ingin tunjukkan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam Indonesia, kepada Ba'alawi, saya ada di PWI. Karena PWI lah satu-satunya organisasi yang punya komitmen untuk menjaga akidah umat Islam, untuk menjaga kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada pengotoran turunan-turunan palsu ini. PWI lah yang ternyata peduli terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya wakafkan karir saya, jiwa saya, usia saya untuk membackup gerakan persatuan perjuangan Wali Songo Indonesia. Subhanallah. Ada orang bilang, Bang Haji, ente kan udah aman, nyaman, udah jadi superstar, udah jadi legend, udah kaya, ngapain lagi Bang Haji counter-counter Ba'alawi? Nanti forsanya hilang, Fahmi Tamaminya hilang, Soneta nggak dilihat orang lagi, gua kagak peduli. Kenapa? Saya melihat firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian hai umat Islam, umat yang terbaik yang dilahirkan dari bangsa manusia. Kenapa? Karena kalian punya konsep untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kalian adalah umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melanjutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu hai umat Islam yang sungguh-sungguh menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada hal yang ma'ruf, dan sungguh-sungguh mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Mau beruntung apa tidak? Mau beruntung dunia akhirat apa tidak? Bela PWI. Allahu Akbar. Forsa, Fahmi Tamami, Pamdi, semua PWI harus terintegrasi solid, membela umat, menjaga Islam, menjaga marwah Rasulullah SAW.
dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya akan tutup dengan sebuah lirik yang terinspirasi dari sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk membangun akhlak yang mulia. Oleh karena itu, apa yang saya utarakan diikuti ya. Oke? Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Gini bang G. Lagi. Coba. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.